Ako ba, mahal? Kailan mo ako bubuntisin? Kembali lagi di channel Mijiland. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film mantap-mantap yang berjudul Bula yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berfantasi hubungan mantap-mantap dengan setiap pria yang ditemuinya. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja, film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Meldy. Dia tinggal di perkampungan rumah susun dengan seorang bapak-bapak yang bernama Tuan Manny. Meldy bekerja di sebuah tempat laundry yang ia kelola dengan temannya yang bernama Gloria. Meldy, dyan ka na pala. Setiap customer yang menaruh pakaian di sana secara diam-diam, Meldy membawanya ke rumah. Ia pun menghayal berfantasi seperti mereka, lalu mengulek-ulek Tuan Manny sebagai objek fantasinya. Pada suatu hari saat Meldy mengantar pakai laundry untuk customer yang bernama Sally, dia tak sengaja mendengar suara mantap-mantap yang membuatnya penasaran, dan ia pun lalu mengintipnya. Sepulang Meldy ke tempat usahanya, ia tak sengaja mendengar percakapan dari Gloria dengan customer mereka yang berprofesi sebagai dokter spesialis. Di sana Glorian meminta agar anaknya bisa magang di tempat customer itu, dan demi ambisi anaknya menjadi seorang dokter di hari berikutnya, Gloria meminta izin kepada Melly untuk pulang lebih awal guna mencari uang tambahan untuk mengambil pekerjaan yang lain. Kailangan ko kasi mag-extra ng labada. Pada suatu hari datang polisi tampan yang bernama Jacob. Dia merupakan kekasih dari Sally. Pada saat itu ia datang untuk mengantarkan cucian. Meldy pun berbasa-basi jika ia sering mengantar laundry mereka ke apartemen dan memuji Sally yang sangat beruntung memiliki kekasih seorang polisi tampan seperti Jacob. Di sana Jacob pun curhat jika ia malah kasihan dengan Sally akibat sering ditinggalnya bekerja itu, dikarenakan belakangan ini terdapat kasus pembunuhan berantai di sekitaran kota mereka, dan kasus tersebut belum terpecahkan. Sesudah Jacob pergi, Meldy pun bergosip dengan Gloria jika ia pernah mengintip mereka sedang cangkul-mencangkul dan cucian mereka tersebut sebagai saksi bisunya. Namun Meldy penasaran dengan kaos merah yang tidak ada di sana dan menduga-duga jika Sally ada main serong dengan orang lain. Wala nga po dito eh. Tak disangka Jacob meninggalkan kunci apartemen dari dalam cucian. Tentunya kesempatan itu pun digunakan Meldy untuk masuk ke kamar mereka. Saat Sally dan Jacob pergi keluar makan malam bersama di kamar itu, Meldy pun menghayal menjadi Sally dan membayangkan sedang mantap-mantap bersama dengan Jacob hingga membuat Meldy ketiduran di sana. Tak berselang lama sayup secara diam-diam suara Sally dan Jacob pun terdengar secara diam-diam. Meldy pun keluar dan kabur dari tempat tersebut. Obsesi Meldy tak sampai di situ saja. Pada esok harinya, ia pun secara diam-diam mengikuti Sally dan juga Jacob yang dikala itu sedang makan malam di sebuah warung lalapan bersama-sama. Semua gerak-gerik dan percakapan mereka pun diperagakan oleh Meldy. Setibanya di rumah berbekal ikan lele dan mie gulung berantakan, ia pun menyuapi Tuan Manny yang terlihat sangat pasrah mengikuti obsesi dari Meldy tersebut. Lantas pada esok harinya terlihat anak dari Gloria yang bernama Albert datang untuk meminta uang kuliahnya sembari menyuruh ibunya untuk mencucikan pakaian pribadinya. Namun karena uang Gloria belum cukup, anaknya pun emosi membentak Gloria dan sesudah itu meninggalkan ibunya begitu saja. Lalu pada siang harinya datang seorang pria yang membawakan cucian kotornya. Ternyata itu merupakan pihak agensi dari Sally dan merupakan pria yang dilihat Meldy di apartemen Sally beberapa hari yang lalu. Sesudah itu ketika Meldy membawakan pakaian bersih ke apartemennya di sana, Sally menanyakan kepada Meldy,
Apakah ia mengetahui orang yang bisa membantunya membersihkan apartemen karena Sally sangat sibuk untuk meeting dengan kliennya, sehingga ia tak memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Meldy. Ia pun menjawab jika ia bisa melakukannya dan berbohong jika ia sedang libur bekerja sehingga bisa membantunya membersihkan apartemen. Sally pun sangat senang karena ia merasa tertolong. Kemudian ia mengajak Meldy masuk ke apartemennya dan memberitahu area mana saja yang harus dibersihkan, sekaligus menunjukkan sabun cucian yang ada di sana. Namun mata Meldy malah terfokus ke arah air keras yang berada di belakang Sally. Sally pun berkata jika itu dia dapatkan dari bagian produk endorse yang ia pasangkan. Sponsor mo din po yun? Lalu saat Sally berangkat bekerja secara diam Meldy mengikuti hingga ke parkiran. Dan ia sangat emosi ketika melihat Sally sedang berciuman mesra dengan agensinya di dalam mobil. Baka mali tayo. Singkat cerita, pada esok harinya Albert kembali datang menemui Gloria untuk mengambil cuciannya, namun ibunya berkata jika miliknya belum dicuci karena masih mengantri cucian customer. Yang lainnya Albert pun tak peduli, dia justru memberikan ibunya cucian kotor yang baru. Di sisi lain Meldy yang melihat Gloria dilakukan seperti itu menjadi sangat emosi. Dia pun membuat rencana dengan menjebak Albert menjadi tersangka dari kasus pembunuhan berantai yang ada di kota mereka. Ketika Jacob datang membawa cucian kotornya, Meldy pun menanyakan perihal kasus yang Jacob tangani. Di sana Jacob berkata, jika ia belum mendapatkan satupun petunjuk dan hal itu membuatnya ingin menyerah, lalu Meldy menunjukkan pakaian kotor dari Albert dan menggiring opini seakan-akan semua kasus yang terjadi ialah perbuatan dari Albert. Jacob, yang termakan omongan dari Meldy, lantas mencurigainya, dan ia pun memfoto barang-barang serta cucian dari anak Gloria tersebut. Esok harinya Meldy berpura-pura mengantarkan cucian bersih ke apartemennya tempat si Sally. Ketika Sally lengah, ia pun lalu mengikuti Sally yang ternyata Sally pergi mengunjungi apartemen agensinya di sana. Mereka pun cangkul-mencangkul hingga kelelahan. Namun sialnya mereka tidak mengetahui jika secara diam-diam Meldy masuk ke dalam apartemen. Berbekal air keras itu, Meldy melukai Sally beserta dengan agensinya tersebut. Jacob yang mengetahui kalau kekasihnya itu main gelap dengan agensinya itu menjadi sangat histeris, bercampur rasa emosi. Di satu sisi Gloria juga sangat histeris ketika anaknya ditangkap pihak kepolisian sebagai kasus pembunuhan berantai tersebut. Sesudah itu Meldy pun berusaha mendekati Jacob dengan berdandan semirip. Mungkin dengan Sally di sana, Meldy berpura-pura simpati dan mencoba memberi Jacob semangat serta memberikan perhatian. Singkat cerita, hubungan mereka semakin dekat dan Meldy mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika obsesinya telah tercapai, Meldy pun berkata jika dia sudah tidak membutuhkan Tuan Manny. Ternyata dahulu Tuan Manny ialah majikan dari Meldy. Saat itu ia bekerja menjadi pembantu di rumahnya. Tuan Manny memiliki penyimpangan di mana dia suka mencangkul ladang persawahan anaknya sendiri. Meldy yang menyaksikan hal tersebut merasa iri dan mulai terobsesi ingin dicangkul ladang persawahannya oleh Tuan Manny. Lalu ketika anak Tuan Manny bercerita tentang perilaku ayahnya di sana, Meldy berpura-pura kasihan kepadanya, dan sesudah itu ia lalu meninggalkannya. Itu dimaksudkan agar Tuan Manny hanya memiliki satu pilihan, yaitu mencangkul ladang persawahannya. Pinapasuot niya ako ng mga... Setelah itu Meldy pun menghampiri Tuan Manny, namun sialnya Tuan Manny malah menolak Meldy, dan hal itu tidak sesuai dengan imajinasinya. Meldy yang langsung emosi meluapkan kemarahannya dengan menusuk bahu Tuan Manny, sehingga membuatnya seperti saat ini. Namun kini Meldy sudah memiliki Jacob, sehingga ia tidak membutuhkan Tuan Manny lagi. Setelah itu Meldy pun membuatnya meninggoy dan membuangnya ke sungai. Beberapa bulan telah berlalu, terlihat Meldy telah hamil hasil kerja kerasnya dengan Jacob. Namun tak berselang lama, Jacob menerima telepon dari rekan kerjanya.
Jika Tuan Manny dan putrinya ditemukan dalam keadaan meninggoy di area sungai, Jacob pun mulai bertugas, dan di satu sisi terlihat Meldy sangat panik. May tagpuan daw. Lalu pada malam harinya Meldy menghayal jika ia sedang dikunjungi oleh putrinya Tuan Manny yang membuat mereka bertengkar hebat di tempat laundry, padahal itu sebenarnya adalah customer lain yang sedang mengambil cuciannya di sana, dan Meldy tak sengaja telah membuatnya meninggoy. Tentu kejadian itu pun dilihat oleh Jacob, dan dia baru menyadari orang yang selama ini dia cari adalah Meldy sendiri. Lihat Meldy dan Jacob pun bertengkar di sana, yang dimana Jacob pun kalah dan ia pun menjadi lumpuh permanen. Jacob pun saat ini tidak berdaya dan menjadi pengganti posisi Tuan Manny yang hanya bisa mengikuti obsesi dari Meldy tanpa bisa melawannya, dan film pun tamat.